lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Izati Andi Channel. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang bab pencemaran lingkungan, materi IPA kelas 7 semester 2 bab yang ketiga. Bisa kalian perhatikan anak-anak, gambar yang ada di sebelah kiri ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa lingkungan ini masih bersih, masih asri ya. Sedangkan gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah lingkungan yang sudah tercemar ya. Tentu anak-anak akan memilih tinggal di tempat yang lingkungannya bersih, yang lingkungannya asri ya, supaya menjadikan badan kita menjadi sehat dan tentunya juga nyaman untuk ditinggali. Oke, apa itu pencemaran lingkungan? Ya. Nah, sebelum masuk ke pencemaran lingkungan, kita bahas dulu apa itu yang namanya lingkungan alami ya, atau lingkungan yang masih bersih, yang alami. Lingkungan alami adalah lingkungan atau ekosistem yang disusun oleh komponen biotik dan abiotik yang seimbang serta tidak tercemar oleh polutan ya. Ini tidak tercemar oleh polutan, itu menunjukkan lingkungan yang alami. Kemudian bagaimana atau apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan ya? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 mendeskripsikan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya ya. Itu definisi pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 97 ya. Intinya adalah ada organisme yang masuk ke lingkungan yang menyebabkan kualitas lingkungan tersebut menurun ya. Kemudian zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Jadi zat yang mencemari disebut polutan. Kemudian ada dua sumber bahan pencemar. Yang pertama dari alam atau aktivitas alam. Kok bisa alam bisa mencemari lingkungan? Bisa. Contohnya ketika gunung berapi meletus ya. Ketika gunung berapi meletus akan membawa ada banjir lahar dingin, ada wedus gembel atau awan panas itu ya. Kemudian ada material-material lain yang dikeluarkan dari gunung berapi yang ketika sampai ke lingkungan dia akan mencemari lingkungan. Kemudian banjir juga membawa air yang kotor, ada sampah-sampah, tsunami dan lain sebagainya. Kemudian bahan pencemar yang berasal dari manusia, diantaranya dari bidang pertanian, perikanan, bidang industri, pertambangan dan transportasi. Macam-macam pencemaran lingkungan yang akan kita pelajari ada tiga, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah ya. Apa penyebabnya, dampaknya, dan usaha atau cara mengatasinya bagaimana. Yang pertama kita masuk ke pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain atau tadi yang disebut polutan ke dalam lingkungan perairan sehingga kualitas airnya menurun ya. Bisa anak-anak lihat gambar berikut ya. Ini adalah sungai yang sudah tercemar oleh banyaknya sampah ya, yang menimbulkan tentunya tidak sehat, airnya tidak layak untuk dikonsumsi. Ciri-ciri air yang tercemar itu apa saja? Yang pertama, perubahan suhu air. Semakin tinggi suhu air, semakin sedikit kadar oksigen yang terlarut di dalam air. Yang kedua, perubahan pH.
Air dapat bersifat asam atau basa tergantung tinggi rendahnya pH atau ion H+. Perubahan pH dapat mengganggu kehidupan organisme di air. Yang ketiga, perubahan warna, bau, dan rasa air. Air yang bersih adalah air yang tidak berwarna atau bening, tidak berbau, serta tidak berasa. Itu adalah ciri-ciri air yang tercemar. Nah, ini contoh dari pencemaran air yang bisa salah satunya membunuh organisme yang ada di perairan. Sumber pencemaran air berasal dari mana saja? Banyak sekali, misalnya dari limbah pertanian, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Nah, ini limbah rumah tangga ya, kita fokus di limbah rumah tangga yang menghasilkan limbah yang cukup banyak untuk mencemari lingkungan. Limbah rumah tangga yang terdiri dari sisa-sisa makanan, air kotor bekas cucian, air bekas mandi pada umumnya itu langsung dibuang ke selokan tanpa diolah atau diproses terlebih dahulu, sehingga dapat mencemari air yang ada di sekitar rumah tersebut. Nah, dampak pencemaran air terhadap rusaknya lingkungan, misalnya yang berasal dari buih deterjen ya. Buih deterjen pasti ini hasil dari limbah rumah tangga. Buih deterjen yang menumpuk di permukaan air sungai akan menghalangi penyerapan oksigen dari udara ke dalam air sungai. Akibatnya, air sungai akan mengalami penurunan kadar oksigen yang pada akhirnya akan menyebabkan organisme yang tinggal di dalamnya mati. Seperti contoh tadi ini ya. Nah, ini mungkin bisa saja tercemar oleh buih deterjen. Ini ya gambarnya. Kemudian ada eceng gondok. Eceng gondok akan tumbuh pesat akibat kadar fosfat yang meningkat di dalam air karena kehadiran deterjen. Jika permukaan air tertutup oleh eceng gondok, maka fitoplankton yang harusnya mendapatkan sinar matahari untuk proses fotosintesis akan terganggu. Akibatnya apa? Akan mati. Jika fitoplankton mati, maka akan mempengaruhi organisme yang ada di dalam air tersebut juga akan ikut mati, karena fitoplankton sebagai produsen yang ada di dalam air ya, akan mempengaruhi organisme yang lain juga ikut akan mati. Ini ya contohnya eceng gondok yang tumbuh subur, tumbuh pesat akibat pencemaran air. Nah, usaha mengatasi pencemaran air itu bagaimana? Yang pertama, limbah cair industri tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan, tetapi harus diolah terlebih dahulu menggunakan unit pengolahan atau yang disebut IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi limbah cair dari pabrik tidak boleh langsung dibuang, harus diwadahi dulu, diolah, ditampung dulu. Setelah limbahnya itu diolah melalui sistem IPAL tadi, setelah bersih baru bisa dibuang ke sungai atau ke perairan ya. Jadi jangan langsung limbah, misalnya limbah pabrik pembuatan kain batik, nah itu kan ada malamnya, ada zat pewarnanya, ketika langsung dibuang ke sungai maka akan mencemari sungai tersebut, dan masih banyak contoh yang lain. Yang kedua, penyuluhan dan pengawasan penggunaan pupuk pada lahan pertanian agar dilakukan secara efisien. Jadi ketika para petani itu merawat tanaman yang ada di sawah dengan obat-obatan buatan atau pupuk buatan, maka penggunaannya harusnya disesuaikan dengan kadar yang tertera pada wadahnya ya, jangan berlebihan, nanti akan berakibat pada proses pencemaran air atau proses pencemaran lingkungan secara umum. Usaha yang ketiga adalah pengawasan terhadap batas minimal kandungan fosfat dalam deterjen atau bahan pencuci dalam rumah tangga ya. Intinya adalah dosisnya harus tepat, jangan melebihi dosis yang sudah disertakan pada kemasannya. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah peristiwa masuknya polutan ke dalam tanah sehingga menurunkan kualitas tanah.
ya. Bisa anak-anak lihat gambar di samping ya, pencemaran tanah bisa saja terjadi karena kita sering membuang sampah sembarangan ya. Maka mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, kalau membuang sampah itu dibuanglah pada tempat sampah, jangan dibuang di selokan, di tanah, atau di lain dari tempat sampah tersebut. Nah, pencemaran tanah pada umumnya itu berasal dari pembuangan sampah yang mengandung bahan yang sukar terurai seperti plastik, kaca, dan kaleng. Hal tersebut mengakibatkan produktivitas tanah akan berkurang. Adapun bahan yang mudah terurai lebih menguntungkan karena setelah diuraikan oleh mikroorganisme menjadi bahan yang mudah menyatu dengan tanah tanpa menimbulkan pencemaran. Jadi utamanya bahan-bahan yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme itu dikelola dengan baik, jangan langsung dibuang ke lingkungan atau ke tanah ya, supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Penyebab pencemaran tanah dari limbah rumah tangga, limbah industri, limbah nuklir, sampah dari perkotaan, rusaknya hutan, kemudian bencana alam, ini merupakan beberapa penyebab terjadinya pencemaran tanah. Nah, dampak pencemaran tanah, dampak yang secara langsung adalah dapat dirasakan manusia adalah timbulnya bau yang tidak sedap dan tempat menjadi kotor atau kumuh. Misal di suatu daerah ada tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah itu digunakan untuk tadi membuang sampah dari beberapa daerah, ada sampah plastik dan sebagainya, akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan tempatnya menjadi kotor. Nanti akan menimbulkan beberapa jenis penyakit juga ya. Di antaranya ini masuk ke dampak yang tidak langsung ya. Dampaknya kalau yang tadi langsung menimbulkan bau yang tidak sedap, kalau dampak yang tidak langsung akan menimbulkan berbagai macam jenis penyakit seperti penyakit pes, kaki gajah, malaria, dan demam berdarah. Pencemaran tanah juga bisa berasal dari pembuangan limbah cucian yang dapat mengakibatkan tanah menjadi tidak subur lagi, sehingga akan mempengaruhi kualitas air tanah. Nih contoh dari pencemaran tanah ya, ini sampah yang sudah menumpuk sangat tinggi, kemudian ini ya akan menimbulkan tentunya bau yang tidak sedap, kotor, banyak penyakit yang ada di sini. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri dan mulai dari sekarang anak-anak harus membuang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarangan. Ciri-ciri tanah yang tercemar. Yang pertama, tanah tidak subur. Yang kedua, pH di bawah 6. Tanah itu asam, kalau di atas 8 tanahnya basah. Berbau busuk, mengandung logam berat dan mengandung sampah anorganik. Ciri-ciri tanah yang tidak tercemar. pH minimal 6 dan maksimal 8. Tidak berbau busuk, tidak kering, memiliki tingkat kegemburan yang normal, tidak mengandung logam berat, tidak mengandung sampah anorganik. Usaha apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah? Di antaranya yang pertama, mendaur ulang sampah yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan, misalnya sampah kertas, plastik, logam yang dapat didaur ulang untuk dicetak menjadi bahan yang baru. Sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kompos dan biogas atau pupuk kandang. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian memisahkan sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Kemudian menggunakan pestisida sesuai dengan aturannya, menghindari penebangan hutan secara liar. Itu beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pencemaran tanah. Nah, ada 4 cara dalam menangani limbah cair dan limbah padat, disingkatnya 4R: recycle, reuse, reduce, dan satu lagi adalah ini ya, repair. Nah, kita yang pertama, masuk yang pertama yaitu recycle atau daur ulang. Namanya saja daur ulang, berarti kita mendaur ulang bahan yang
tidak terpakai menjadi bahan yang layak pakai. Misalnya ada sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Kompos ini dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah sehingga dapat diperoleh hasil yang baik. Cacing tanah dapat menyuburkan tanah dan kompos digunakan untuk pupuk. Ini adalah contoh dari recycle atau mendaur ulang sampah menjadi kompos. Yang kedua, reuse, penggunaan ulang. Proses reuse dilakukan untuk sampah yang tidak dapat terurai dan dapat dimanfaatkan ulang. Misal, kita membeli botol air mineral, ya, ketika airnya sudah habis, botolnya jangan kita buang, tetapi digunakan untuk mengisi atau menyimpan ulang lagi air minum yang baru. Jadi tidak dibuang kemudian beli lagi botol air minumnya, kemudian habis dibuang lagi beli lagi, jangan ya. Jadi kita manfaatkan barang yang sudah ada. Misal di rumah punya sabun cair, ya, ketika sabun cairnya habis jangan beli lagi plus botolnya, tapi beli isi ulangnya. Jadi botolnya dimanfaatkan, beli isi ulangnya, kemudian dimasukkan atau dituangkan ke dalam botol yang sudah tidak terpakai tadi. Reduce atau pengurangan adalah melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Contohnya ketika kita belanja ke supermarket, ke pasar, jangan meminta kantong plastik, ya, tetapi kita membawa tas sendiri dari rumah untuk barang belanjaan kita. Nah, sekarang ini akhir-akhir ini sudah diterapkan di seluruh Indonesia. Ketika kita ke supermarket, minimarket, maka kita tidak disediakan kantong plastik, ya, kita disuruh membawa kantong sendiri dari rumah, ya. Itu arti dari reduce atau pengurangan. Yang keempat, repair atau pemeliharaan. Repair artinya melakukan pemeliharaan, contohnya membuang sampah tidak sembarangan, itu termasuk repair, pemeliharaan. Terutama tidak membuang sampah di sungai, ya, akan menyebabkan banjir dan sebagainya. Pencemaran yang ketiga ada pencemaran udara. Adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan manusia. Dalam kondisi normal, udara terdiri dari nitrogen 78%, oksigen 21%, karbon dioksida 0,03%, argon 0,93%, dan komponen lain dalam jumlah yang sedikit. Ini adalah kondisi udara normal. Nah, ini adalah pencemaran udara yang diakibatkan dari misalnya kendaraan atau transportasi, CO2, kemudian dari asap pabrik, asap pembakaran sampah, itu juga dapat menimbulkan pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara dibedakan menjadi dua, pencemaran udara primer dan sekunder. Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber pencemar, namanya primer berarti utama, dia langsung dari sumber pencemarnya. Contohnya peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran, contohnya tadi membakar sampah, ya, kemudian membakar hutan, itu akan menimbulkan asap karbon dioksida yang nanti akan menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran sekunder. Pencemaran sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Contohnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Itu adalah sekunder atau efek samping dari pencemaran udara primer. Penyebab dan dampak. Gas yang dianggap berbahaya apabila melebihi kadar tertentu di udara. Jadi yang menyebabkan pencemaran udara yang menimbulkan dampak adalah gas SO2 dan NOx, ya, sulfur dan nitrogen, akan menyebabkan hujan asam. Nanti akan kita pelajari lebih dalam di bab 4, ya, tentang ini, hujan asam, efek rumah kaca, pemanasan global, ya. Kemudian kalau karbon dioksida akan menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. CO, karbon monoksida,
nanti berikatan dengan Hb lebih kuat dari oksigen, akibatnya kita akan sulit untuk bernafas. CFC akan menyebabkan lapisan ozon berlubang. Itu beberapa zat atau gas yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Kemudian faktor-faktor penyebab pencemaran udara, faktor dari alam. Misalnya, kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan akibatnya akan terjadi pemanasan global. Contoh yang kedua, meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang dapat mencemari udara di sekitar dan tentunya dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Yang ketiga, kebakaran hutan yang menghasilkan karbon dioksida berlebih dapat mencemari udara dan tentunya dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Yang kedua, dari aktivitas manusia. Contohnya tadi dari pembakaran sampah, asap dari industri, asap kendaraan, asap rokok, dan senyawa kimia hasil dari CFC atau dari CFC ini dihasilkan dari AC maupun dari kulkas ya. Nah, dampak pencemaran udara antara lain dampak bagi kesehatan. Tentunya kualitas udara yang menurun akan mempengaruhi, yang pertama adalah tentang saluran pernafasan atau ISPA ya, asma ya. Kemudian ada emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Kadar karbon monoksida yang terlalu banyak di udara dapat menghambat pengikatan oksigen di dalam tubuh. Kemudian dari abu vulkanik tadi, meletusnya gunung berapi dapat membuat udara tercemar dan memicu terpicunya hujan asam. Hujan asam ini tentunya mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam dan dapat mematikan tumbuhan. Oke, itu yang dapat kita pelajari dari bab pencemaran lingkungan.